Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di masa-masa virus corona ini ada pertanyaan dari jamaah dan juga didorong oleh beberapa rekan dan teman untuk menanggapi lagu yang sedang viral sekarang, yaitu Aisyah istri Rasulullah SAW. Maka kami katakan bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita harus membahas tentang dakwah. Kan di permasalahan ada tentang dakwah ya. Dakwah, para ulama sudah berbeda pendapat. Apakah sifatnya tauqifiyah, harus mengikuti Rasulullah SAW secara persis, tidak boleh menambah dan mengurangi, atau itu berupa taufiqiyah, taufik dari Allah, siapa saja boleh berkreativitas ya, untuk mengembangkan dakwah dengan cara apapun juga, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo. Jadi dakwah Wali Songo sendiri, tidak semua orang, tidak semua penduduk Indonesia, tidak semua ulama setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh Wali Songo, dan itu kembali kepada perbedaan pendapat tadi ya. Lepas dari perbedaan itu, Wali Songo telah berdakwah dengan berbagai cara, termasuk mungkin dengan budaya ya. Jadi budaya ini juga sifatnya luas, termasuk salah satunya adalah untuk zaman sekarang ada dengan menyanyi atau nasyid ya. Lah, menyanyi sendiri itu para ulama juga berbeda pendapat ya. Minimal ada 3 yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi menyanyi, sebelum kita membahas perbedaan para ulama, menyanyi sendiri ada 2. Menyanyi yang mengandung hal-hal yang tidak baik, yang mengandung kesyirikan, yang mengandung kemaksiatan, tentunya para ulama sepakat itu tidak boleh. Jadi permasalahan adalah menyanyi dengan tujuan dakwah atau nyanyian religi, nyanyian yang membawa mengandung pesan-pesan agama. Ini yang para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa menyanyi selama itu di dalamnya ada pesan-pesan religi, pesan-pesan agama, mengarahkan umat kepada yang baik, maka itu dibolehkan, baik diiringi dengan musik maupun tidak diiringi dengan musik, karena yang penting adalah tujuannya. Pendapat kedua mengatakan bahwa nyanyian religi itu dibolehkan dengan syarat tidak ada musiknya. Seandainya ada musik, tentunya terbatas pada musik rebana. Rebana sendiri terjadi perbedaan, apakah khusus wanita sebagaimana dilakukan oleh para wanita di zaman Rasulullah SAW, ataukah boleh juga laki-laki memukul rebana. Pendapat ketiga bahwa nyanyi itu tidak boleh, walaupun dengan musik maupun dengan rebana saja ya. Jadi intinya ada 3 pendapat dalam masalah menyanyi ya, yang ada dengan musiknya ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada masalah viralnya nyanyian istri Aisyah istri Rasulullah SAW. Tentunya kalau kita memandang dari pendapat pertama bahwa menyanyi dengan musik dan ada pesan religi, yaitu memviralkan ya, mengenalkan istri Rasulullah SAW lewat nyanyian dan membuat masyarakat menjadi sadar ya, itu tentunya menurut pendapat pertama dibolehkan ya. Karena mereka juga berpendapat bahwa daripada mereka menyanyi dengan nyanyian tidak jelas, nyanyian yang mengandung kesyirikan, yang mengandung kemaksiatan, maka lebih baik ya masyarakat itu menyanyi dengan nyanyian religi yang di dalamnya ada mengenalkan sirah nabawiyah, mengenalkan perilaku Nabi Muhammad SAW, dan mengenalkan istri-istrinya termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya di sini menggunakan konsep mendingan ya. Mendingan itu artinya daripada dia bermaksiat, maka lebih baik diarahkan kepada hal yang lebih ringan. Ini juga pernah dilakukan oleh sebagian ulama ketika ada seorang ulama ya
mau ke masjid melewatin orang-orang yang mungkin di mabuk-mabukan dan seterusnya, maka beliau membiarkan dengan harapan bahwa ketika mereka tidak mabuk itu akan membuat kerusakan, ya, tidak akan membuat kerusakan di sekitar masyarakat. Jadi mabuk dengan tidak membuat kerusakan itu lebih baik daripada kalau tidak mabuk tapi membuat kerusakan, merampas, merampok, memperkosa dan sebagainya. Ini namanya konsep mendingan. Jadi maksiat itu ada derajatnya, ada tingkat-tingkatnya. Jadi para ulama juga menjelaskan bahwa menekan munculnya maksiat yang lebih besar walaupun harus bermaksiat lebih kecil. Tentunya ini madhab pertama, bahwa nyanyian seperti Aisyah, istri Rasulullah SAW, adalah masuk dalam kategori ini. Baik, di sana ada kritikan atau masukan untuk pendapat pertama ini, bahwa lebih baik lagi kalau lirik daripada nyanyian itu diperbaiki, karena menurut sebagian kalangan bahwa liriknya ini walaupun sebenarnya kepengen menghormati Aisyah radhiyallahu anha, tetapi justru malah memperlihatkan ya sifat-sifat fisiknya, ya. Tidak layak, ya, istri Rasulullah SAW itu diekspos sifat-sifat fisiknya, walaupun sebenarnya di dalam kajian-kajian sejarah itu ada bagaimana sifat-sifat fisik daripada setiap istri Rasulullah SAW, tetapi mungkin tidak dalam kategori menyanyi dengan musik, ya, tapi dalam bacaan saja. Ini berbeda, karena kalau dengan bacaan, dengan riwayat-riwayat hadis, riwayat sejarah, barangkali itu tidak menimbulkan fitnah. Tetapi ketika itu dinyanyikan oleh seorang wanita, begini wanitanya walaupun berjilbab tetapi kemudian dandan, ya, pakai lipstik dan sebagainya, seakan-akan bahwa itu mengekspos, ya, tubuh atau sifat-sifat fisik daripada istri Rasulullah SAW. Oleh karena itu ada sebagian kalangan yang mengatakan sebaiknya yang menyanyi bukanlah wanita. Sudah ada, ya, nyanyian yang menyanyi adalah seorang laki-laki, itu barangkali mungkin lebih baik. Jadi kita kembali kepada masalah mendingan, ya, mendingan yang menyanyi laki-laki bukan wanita, sehingga mengurangi bayangan orang yang mendengarnya bahwa Aisyah itu punya ciri-ciri fisik yang sebenarnya tidak baik kalau dengar oleh kalangan laki-laki, karena akan terbayang di dalam dirinya. Kemudian catatan lagi bahwa seakan-akan ini bukan memuji atau bukan mengekspos, mengenalkan Aisyah radhiyallahu anha, tapi seakan-akan ini adalah lagu cinta. Apalagi kalau dilihat dari sejarahnya, lagu Aisyah istri Rasulullah SAW ini pada awalnya, ya, itu bukan Aisyah istri Rasulullah SAW, tetapi Aisyah orang biasa, ya. Kemudian oleh beberapa orang dirubah liriknya menjadi Aisyah istri Rasulullah SAW. Jadi tujuan awal bukan Aisyah istri Rasulullah, kemudian dirubah oleh orang tersebut. Nah, disinilah yang kemudian terjadi masalah bahwa seakan itu adalah lagu-lagu cinta, ya. Memang beliau adalah istri Rasulullah dan Rasulullah mencintai beliau juga mencintai Rasulullah, tapi tidak harus kemudian diungkapkan dalam bentuk nyanyian seperti itu, apalagi kalau dinyanyikan oleh wanita-wanita yang dalam hal ini menggunakan lipstik dan dandan, sehingga seakan-akan terkesan bahwa itu menjurus kepada hal yang tidak baik, ya. Sekali lagi seakan-akan terkesan ke situ. Tentu ini masukan-masukan dari orang-orang yang mungkin tidak setuju dengan beberapa lirik yang ada. Oleh karena itu liriknya, ya, lagunya itu kalau bisa dirubah dengan umpamanya dengan sifat-sifat Aisyah yang baik, seperti beliau adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berilmu, ya. Jadi kita tonjolkan keilmuannya, kecerdasannya, keteguhannya memegang syariat, ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Tentunya ini ada tingkat-tingkatan, ya, kalau mau jujur. Jadi memang orang Islam itu ada tingkat-tingkatan. Orang awam, ya, mungkin ada yang perlu ditarik
ke Islam dengan cara-cara seperti ini. Ada juga yang kalau sudah tingkatannya lebih besar, lebih tinggi, maka ditarik dengan cara bahwa Aisyah itu adalah orang yang berilmu, yang cerdas, yang taat kepada Rasulullah, yang berdakwah dan seterusnya. Tentunya, makanya dakwah sekali lagi, dakwah ini sangat luas, tidak hanya kepada segmen tertentu, tapi kepada segmen yang sangat berbeda. Ya. Ini juga masukan untuk masalah ini. Kemudian kalau kita pindah ke pendapat kedua dan pendapat ketiga tentunya sudah selesai. Karena pendapat kedua mengatakan bahwa silahkan menyanyi dengan lirik-lirik religi, lirik-lirik keagamaan, tetapi tidak usah menggunakan musik, tidak menampilkan penyanyi seorang wanita yang berdandan, tapi cukup laki-laki yang tidak pakai musik, cukup rebana dan seterusnya. Ya, adapun pendapat ketiga tentunya bukan pembahasan kita karena memang dari awal sudah melarang tentang nyanyian, tentang musik dan seterusnya. Jadi intinya bahwa masalah ini sangat luas. Para ulama juga berbeda pendapat di dalam memandangnya dari sisi mana. Yang jelas kita ambil hikmahnya bahwa satu, bahwa kita perlu memviralkan sirah atau perilaku para sahabat Rasulullah SAW, termasuk para sahabiat, termasuk istri-istri Rasulullah SAW, dengan cara umpamanya kita kenalkan nama-nama istri Rasulullah SAW yang jumlahnya 9, ada yang mengatakan 13, ada yang meninggal, kemudian ada juga yang dicerai dan seterusnya, lewat kajian-kajian, ya, lewat buku-buku, lewat pemberian nama pada lembaga-lembaga tertentu, lembaga pondok pesantren, ya, atau lembaga tahfidzul Quran dengan nama-nama istri Rasulullah SAW, atau dengan menamakan anak-anak kita dengan nama-nama istri Rasulullah SAW, ya, atau nama-nama, atau dengan bahkan dengan nama Ummahatul Mukminin. Ini juga salah satu cara kita berdakwah. Yang kedua, tentunya setiap wanita juga harus mengenal salah satu atau sifat-sifat daripada istri-istri Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwa untuk orang-orang awam yang belum sampai derajat keimanan yang tinggi, barangkali oleh sebagian kalangan dibolehkan untuk ditarik ya keimanan mereka dari sisi budaya dan seni. Tentunya itu banyak kekurangan dan juga ada masukan-masukan di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa memang biasa terjadi perbedaan pendapat, yang penting kita dukung semangat untuk berdakwahnya, tapi juga harus kita arahkan kepada yang lebih baik, yang lebih benar. Yang penting jangan sampai ini menjadi perdebatan yang tidak selesai-selesai, masing-masing sebaiknya ya menyampaikan sesuai dengan kapasitasnya, karena dakwah itu tidak sekedar ceramah, tidak sekedar membaca, tidak sekedar tausiah, tidak sekedar mengajar, ya, tidak sekedar khutbah Jumat. Dakwah juga dengan berbagai cara, bahkan termasuk dengan budaya, tetapi budayanya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam yang tidak melanggar syariat. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.